Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar? Bagaimana rasanya memasuki kelas 12? Ya, tentunya sangat menyenangkan ya. Setahun lagi tinggal di madrasah aliyah yang penuh kenangan ini, insya Allah. Ya, sekian basa-basinya, kita langsung ke materi. Ya, materi kita pertama yaitu mengenai arus listrik. Nah, apa sih arus listrik itu? Oke. Seperti yang kita ketahui dalam daily life kita, kehidupan kita sehari-hari, listrik itu kita gunakan pada saat menyalakan alat-alat elektronik. Pada saat kita menggunakan alat-alat elektronik, seperti kipas angin, kemudian laptop, HP, kemudian televisi, radio, dan lain sebagainya. Dalam bahasa fisika itu sendiri, listrik itu berhubungan erat dengan yang namanya muatan. Jadi, kalau kita sebut muatan, berarti itu muatan listrik. Gitu. Lanjut. Kata yang selanjutnya. Muatan. Kemudian, selanjutnya. Kata arus. Apa itu artinya arus? Nah, arus sendiri, setelah Ibu cari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, Ibu dapat arus itu artinya aliran. Nah, biasa kita pakai kalau di sungai, arus sungai. Arus air sungai berarti aliran air sungai. Seperti itu. Berarti dapat kita simpulkan dalam fisika, arus listrik itu berarti aliran dari muatan-muatan suatu bahan atau alat. Nah, atau lebih fisikanya lagi nih kita pakai. Nah, berarti arus listrik artinya banyaknya muatan yang mengalir pada suatu bahan dalam selang waktu tertentu. Lah, kok ada waktu? Kok tiba-tiba ada waktu sih? Yang namanya setiap kejadian yang terjadi di muka bumi ini selalu berhubungan dengan waktu. Seperti kita berjalan, kita bergerak, otomatis pada saat kita bergerak juga terjadi perubahan waktu kan. Nah, begitupun dengan listrik. Ketika muatan itu bergerak, mengalir, maka pada saat mengalir itu pasti terdapat perubahan listrik. Perubahan waktu juga kan. Ya, jadi kita tidak dapat memisahkan antara kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang kita alami di kehidupan sehari-hari dengan waktu. It's a must. Waktu is important. Waktu itu penting. Kayak kamu sama dia tinggal tunggu waktu kan. Nah, lanjut. Oke. Ternyata nih, arus listrik itu ada dua jenis. Ada arus listrik searah atau bahasa kerennya atau bahasa kailinnya dikenal dengan direct current, disingkat dengan DC. Kemudian yang kedua adalah arus listrik bolak-balik. Bahasa kerennya nih alternating current atau kita singkat dengan AC. Bukan AC yang pendingin ruangan ya, beda. Oke, apa sih perbedaannya? Nah, kalau dilihat dari namanya sendiri, pasti sudah kelihatan sih.
Kalau arus listrik searah, berarti muatannya bergerak searah. Kalau bolak-balik, muatannya bergerak bolak-balik. Maksudnya gimana sih? Yes. Here. Nah, arus listrik searah di mana muatannya itu mengalir dalam satu arah, seperti namanya, dan mengikuti bentuk bahan. Sebagai contoh, kita ambil sumber energi, sumber arus listrik searah, yaitu baterai. Di baterai sini sudah kelihatan, ada kutub positif, ada kutub negatif. Kutub positif, dan ada kutub negatif. Pada arus listrik searah, muatan itu mengalir dari kutub positif, kemudian masuk lagi ke kutub negatif. Seperti itu seterusnya. Animasinya begini. Jika baterai dihubungkan dengan sebuah lampu dan melalui kawat penghantar, nah, ada muatan yang keluar, kemudian menyalakan lampu, kemudian masuk lagi ke baterai melalui kutub negatif. Begitu seterusnya tanpa henti. Lanjut. Sementara arus listrik bolak-balik seperti namanya itu muatannya mengalir bolak-balik otomatis. Ya, contohnya sumber arus listrik bolak-balik itu adalah arus listrik PLN yang kita gunakan di rumah biasanya. Nah, arus listrik PLN itu ketika colokan misalnya dimasukkan, ya dihubungkan ke arus listrik ya dengan lampu. Di sini kabel ini yang hitam. Pada saat dihubungkan, ada muatan yang keluar. Ya, awalnya keluar ke arah kanan, kemudian ke arah kiri lagi, balik lagi ke arah kiri, keluar lagi ke arah kanan, ke kiri lagi, dan begitu seterusnya. Contoh mudahnya itu coba perhatikan ketika kamu menyalakan lampu di rumah. Kalau dengan mata normal, kita tidak akan bisa lihat perbedaannya, tapi coba menggunakan kamera. Kalau menggunakan kamera, kelihatan sekali. Lampunya akan berkedip-kedip. Nah, berkedip-kedip dalam waktu yang sangat cepat, yang sangat singkat. Makanya mata kita itu tidak terlalu dapat menangkapnya. Nah, berkedip berarti menandakan kalau arusnya itu ada yang masuk, ada yang keluar. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Oke. Seperti pengertian yang awal tadi, pengertian arus listrik yaitu banyaknya muatan yang mengalir pada suatu bahan dalam selang waktu tertentu. Dari sini, kita bisa buat persamaan matematisnya. Arus listrik ini dilambangkan dengan I. Kemudian muatan dilambangkan dengan Q, Q kecil. Dan waktu. Waktu, siapa sih yang tidak tahu waktu? Dengan lambang T kecil. Nah, dari sini kita ketahui kalau arus listrik itu I sama dengan banyaknya muatan tadi, yaitu Q per waktu per T. Oke, lalu dengan satuannya. Oke, kita pilih satu-satu. I adalah ampere. Oke, ampere biasanya. Ampere, oh ya, ada sudah di sebelah. A atau
per. Nah, I ini merupakan besaran pokok dan skalar. Ayo review kembali apa itu besaran pokok dan apa itu besaran skalar. Kemudian, Q. Q itu muatan. Satuannya apa? Satuannya kolom atau disingkat dengan C. Ini merupakan besaran turunan. Dan besaran skalar juga. Nah, dan kemudian T. Of course, T itu waktu. Satuannya sekon, disingkat S. Dan juga T ini besaran pokok dan besaran skalar. Karena hanya memiliki nilai. Jadi ketiganya ini adalah besaran skalar karena hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nih. Contoh soal. Berapakah kuat arus listrik jika diketahui muatannya sebesar 20 kolom mengalir melalui suatu rangkaian DC selama 10 sekon. DC itu apa ya? DC itu direct current, berarti arus searah, rangkaian arus searah. Oke, kita cari tahu apa semua yang diketahui. Oke, ada 20C. 20C berarti C itu dari satuannya kita sudah ketahui. C itu kolom, kolom itu muatan berarti Q. Depannya juga ada sudah penjelasannya. Kemudian ada 10 sekon. S itu sekon berarti waktu. Ya kan? Kemudian, apa yang ditanyakan? Kuat arus listrik atau I. Lanjut. Penyelesaian. Tadi persamaannya I sama dengan Q per T. I kuat arus, Q muatan, dan T waktu. Lanjut. Kita masukkan saja. Q-nya berapa? Q-nya 20 kolom. Kemudian T-nya 10 sekon. Coret bagian nolnya. Jadi tersisa 2 dan 1. Jadi 2 bagi 1 adalah 2. Satuannya apa? Ampere. Lalu bagaimana jika yang ditanyakan adalah waktunya? Adalah T. Dari persamaan yang kita ketahui tadi, I sama dengan Q per T. Nah, bagaimana jika yang ditanyakan adalah waktu? Coba cari tahu sendiri. Kalau Q, misalnya ini Ibu sudah cari duluan. Kalau Q, berarti Q-nya yang kita taruh di depan. Q sama dengan. Setelahnya Q kita anggap tidak ada. Coret. Iya. Tertinggal yang di bawah. I dan T. Karena bersisihan begini, maka yang tepat adalah kita gunakan kali. Jadi Q sama dengan I kali T. Lalu bagaimana dengan T? Ya, sekian video kali ini, materi video kali ini. Silahkan tunggu tugasnya melalui WA. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.